Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Kevin Dix baru gabung Borussia Mönchengladbach. Langsung jadi andalan di lini pertahanan. Tristan Goijer akhirnya angkat bicara. Bongkar fakta sebenarnya, peluangnya perkuat timnas Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Kevin Dix baru gabung Borussia Mönchengladbach. Langsung jadi andalan di lini pertahanan. Kevin Dix akhirnya mengambil langkah besar dalam karirnya dengan bergabung bersama Borussia Mönchengladbach setelah kontraknya dengan FC Copenhagen berakhir. Kedatangannya ke Bundesliga langsung disambut dengan antusias, terutama karena ia diyakini akan menjadi bagian penting dalam perombakan lini pertahanan Gladbach untuk musim mendatang. Keputusan ini cukup mengejutkan, mengingat Dix sebelumnya masih menjadi pemain andalan di Copenhagen. Namun, kurangnya kesepakatan dalam negosiasi kontrak membuatnya harus mencari tantangan baru. Gladbach, yang memang telah lama mengamati permainannya, langsung bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangannya. Kini, ia siap untuk membuktikan kualitasnya di salah satu liga terbaik dunia dan berpeluang mengisi posisi bek utama dalam skuad asuhan pelatih Gerardo Seoane. Dampak kedatangan Kevin Dix ke Borussia Mönchengladbach. Masuknya Kevin Dix ke dalam skuad Borussia Mönchengladbach tidak hanya sekadar menambah kedalaman tim, tetapi juga memicu dampak besar di sektor pertahanan. Klub Jerman tersebut tengah dalam proses perombakan besar-besaran yang berpotensi membuat beberapa pemain bertahan harus angkat kaki. Menurut laporan media Jerman, kehadiran Dix bahkan menjadi faktor penting dalam rencana perubahan lini belakang Gladbach. Saat ini, ada beberapa pemain yang dikabarkan bisa meninggalkan klub, termasuk nama-nama besar seperti Ko Itakura, Nico Elvedi, hingga Jonas Omlin. Sementara itu, Luka Netz, bek kiri berusia 21 tahun, juga disebut berada dalam situasi yang tidak menentu. Masa depannya di klub kini semakin abu-abu, terutama setelah ia kalah bersaing dengan Lukas Ullrich. Kedatangan Dix, yang bisa dimainkan sebagai bek kanan maupun bek kiri, semakin memperketat persaingan di lini belakang Gladbach. Pindah ke Bundesliga tentu menjadi langkah besar bagi Kevin Dix, tetapi juga menjadi peluang emas baginya untuk berkembang lebih jauh. Liga Jerman dikenal memiliki intensitas tinggi, dan jika ia bisa beradaptasi dengan baik, maka ia berpotensi menjadi salah satu bek paling berpengaruh di kompetisi tersebut. Selain itu, tampil di Bundesliga juga bisa membuka lebih banyak peluang bagi Kevin Dix di level internasional, termasuk memperkuat timnas Indonesia di ajang besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekarang, semua mata tertuju pada bagaimana Kevin Dix akan beradaptasi dengan tantangan barunya di Borussia Mönchengladbach. Apakah ia bisa langsung menjadi pemain kunci dan membawa klub ini kembali bersaing di papan atas Bundesliga? Bagaimana menurut kalian? Apakah Kevin Dix akan menjadi bek utama di Borussia Mönchengladbach? Beri pendapat kalian di kolom komentar. Tristan Goijer akhirnya angkat bicara. Bongkar fakta sebenarnya, peluangnya perkuat timnas Indonesia. Nama Tristan Goijer mendadak menjadi topik panas di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Pemain bertahan muda yang kini membela PSC Zwolle ini disebut-sebut masuk dalam daftar incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Faktor darah keturunan Indonesia dari Maluku yang mengalir dalam dirinya menjadi alasan utama mengapa ia begitu diharapkan bisa memperkuat timnas Garuda. Namun, di tengah antusiasme yang semakin memuncak, muncul kontroversi yang menyeret latar belakang keluarganya. Sejumlah pihak mengaitkan nama Goijer dengan kelompok Republik Maluku Selatan, RMS. Sebuah organisasi separatis yang telah lama menjadi isu sensitif di Indonesia. Merespons rumor tersebut, Tristan akhirnya buka suara dan memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa tidak ada keterkaitan antara keluarganya dengan RMS, sekaligus memberi sinyal bahwa dirinya masih membuka peluang untuk membela timnas Indonesia. Tristan Goijer tegaskan tidak punya hubungan dengan RMS. Dalam beberapa bulan terakhir, diskusi mengenai naturalisasi Tristan Goijer semakin ramai diperbincangkan. Di tengah gencarnya pemberitaan tersebut, ada pula suara-suara sumbang yang mempertanyakan latar belakang keluarganya, terutama dugaan keterkaitan dengan RMS. Isu ini akhirnya dijawab langsung oleh Tristan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada 2024. Dalam pernyataannya,
ia dengan tegas membantah semua rumor yang berkembang. "Saya ingin meluruskan, saya dan keluarga saya tidak ada hubungannya dengan RMS," tulis Tristan dalam unggahannya yang disertai dengan emoji hati dan bendera merah putih sebagai bentuk kecintaannya terhadap Indonesia. Namun, ia juga mengakui bahwa bagi neneknya, isu Maluku dan Indonesia adalah sesuatu yang sensitif. Tristan sendiri menegaskan bahwa ia belum terlalu memahami secara mendalam mengenai situasi politik yang terjadi di masa lalu. "Saya tahu bahwa nenek saya merasa hal ini cukup sensitif, tapi saya sendiri tidak terlalu memahami detailnya," ujar Tristan dalam wawancaranya. Pernyataan ini menegaskan bahwa Tristan tetap memiliki keterikatan dengan Indonesia, yang tentunya membuat peluangnya membela timnas Garuda semakin terbuka lebar. Apakah Tristan Goijer akan dinaturalisasi oleh PSSI? PSSI saat ini memang sedang gencar mencari pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda, terutama dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Nama Tristan Goijer masuk dalam radar federasi, mengingat ia memiliki pengalaman bermain di kompetisi level tinggi Eropa. Dalam beberapa bulan terakhir, kabarnya PSSI telah menjalin komunikasi dengan Tristan, meskipun hingga saat ini belum ada keputusan resmi apakah ia bersedia menjalani proses naturalisasi. Sebagai pemain muda berbakat, Tristan memiliki banyak opsi dalam karirnya. Jika ia memilih membela timnas Indonesia, ia bisa mendapatkan kesempatan bermain secara reguler di level internasional. Namun, di sisi lain, ia juga masih bisa mengejar peluang bersama timnas Belanda, meskipun persaingan di sana jauh lebih ketat. Kini, pertanyaan besar pun muncul. Apakah Tristan Goijer akan menjadi bagian dari proyek ambisius timnas Indonesia? Ataukah ia lebih memilih bertahan di sistem sepak bola Belanda? Perjalanan karir Tristan Goijer dari Ajax menuju Eredivisie. Tristan Goijer lahir pada 2 September 2004 di Blaricum, Belanda. Ia sudah mencintai sepak bola sejak kecil dan mulai meniti karirnya di Almere City FC. Bakatnya yang menonjol membuatnya dilirik oleh Ajax Amsterdam, hingga akhirnya bergabung dengan Akademi Raksasa Belanda itu pada 2016. Selama bertahun-tahun, Tristan berkembang pesat di Ajax Youth, bermain di berbagai level, mulai dari U17, U18, hingga U21. Namun, untuk mendapatkan lebih banyak jam terbang di level profesional, Ajax memutuskan untuk meminjamkannya ke PEC Zwolle pada musim 2024-2025. Dengan usianya yang masih muda dan pengalamannya yang terus bertambah, Tristan Goijer diprediksi bisa menjadi salah satu bek masa depan yang bersinar di kancah internasional. Bagaimana menurut kalian? Apakah Tristan Goijer akan menjadi andalan timnas Indonesia di masa depan? Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.